Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya ingin eh, saya ingin mengadakan penyuluhan bagaimana pohon itu bisa jadi subur kalau kita memiliki stok makanan. Stok makanan untuk pohon, karena memang pohon itu memerlukan makanan yang cukup lumayan banyak sesuai dengan kondisi besarnya pohon atau lebatnya dahan. Ini kita sudah memiliki stok yang kira-kira sampah ini yaitu sampah sisa atau sampah kulit pisang. Kulit pisang, daripada kalau kita makan pisang terus kemudian kita buang, itu biasanya kurang bagus juga sih. Kenapa? Karena kalau masih bisa dipergunakan, kenapa kita tidak pergunakan? Kita masukkan terus kulit pisang. Kulit pisang ini bermanfaat juga untuk tumbuhan stok makanan atau pengganti tanah, tapi yang memiliki nutrisi sangat banyak untuk pohon. Kita masukkan sebanyak-banyaknya kompos kulit pisang. Ini kurang lebih 50% dari tinggi pot sudah bisa, ataupun kalau kita untuk awal-awal ya sekitar segitulah untuk membuat sampah sebagai pengganti tanah dan juga sebagai stok makanan untuk pohon. Lalu kemudian sudah terisi 50% dari pot, kita masukkan pohonnya. Pohonnya kita masukkan. Pohon setelah masuk ke pot, berarti pohon sudah memiliki cadangan untuk asupan makannya beberapa lama. Memang kalau pertumbuhan suatu makhluk, kalau makhluk itu tumbuh dengan subur ataupun tumbuh dengan, kalau hewan itu gemuk, kalau pohon itu subur, tidak mungkin tidak ada asupan makanan yang sangat banyak yang dimakan oleh pohon. Contoh ini kan, ini sudah jadi makanan untuk pohon yang berupa makanan untuk saat ini, terdiri dari tuh kan ada cacing-cacing, terdiri dari kompos yang sampah basah yang sudah jadi kompos. Sampah organik ini memang sangat baik untuk pertumbuhan pohon. Makanya dalam video terdahulu saya memberikan penyuluhan bagaimana kita menggunakan sampah organik sebagai stok makanan pohon ataupun sebagai makanan pohon kalau sudah busuk atau sudah dijadikan kompos. Nih, jadi kita di dalam pot tersebut tidak usah terlalu banyak tanah, kecuali memang tanah yang terbuat dari kompos, itu tanah yang sudah subur. Nah, sudah masuk ke pot ini pohon. Biasanya kalau sudah ada penyesuaian dengan pot baru, itu lazimnya ya kita adakan perawatan ringan seperti menyiram. Menyiram ini rutin kita lakukan. Kalau daunnya disiram,
itu guna untuk menurunkan atau menghilangkan kotoran ataupun ada hama dan lain sebagainya. Kalau akar disiram, ini gunanya untuk minumnya pohon. Siramnya tidak terlalu banyak, tapi sering. Kalau baru untuk penyesuaian usahakan 3 sampai 4 kali. Kalau 3 sampai 4 kali ini sudah dilaksanakan, maka pohon kedepannya dalam jangka waktu 1 bulan saja sudah mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan bagus, karena makanan awalnya sudah ada, ditambah lagi stok makanan yang berasal dari sampah rumah tangga saya sendiri yang saya kumpulkan, ataupun sampah orang tua saya kumpulkan, lalu kemudian saya berikan makan untuk pohon. Karena memang segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, termasuk sampah dari sayuran, sampah kulit buah-buahan, termasuk kulit pisang tadi, itu sangat bagus untuk dikonsumsi oleh pohon. Karena memang pohon memerlukan asupan berupa sampah-sampah organik yang masih segar, lalu kemudian dibusukkan, lalu kemudian dihisap oleh akar-akar pohon tersebut. Nah, ini sudah untuk penyuluhan hari ini sudah ada tentang bagaimana budidaya atau memberikan stok makanan untuk pohon berupa kulit pisang yang biasa umum dibuang, tapi kita pergunakan untuk asupan makanan masa depan pohon, terutama pohon pandan. Pohon pandan ini sangat mudah sekali untuk menyerap kompos atau sampah organik karena pertumbuhannya bagus itu, maka seiring perjalanan waktu ini kan penuh, lama-lama ini akan turun karena memang akan menghisap terus, memberikan nutrisi ke daun-daun pohon pandan tersebut. Itu saja, sekian video yang ke-11 ini saya bagikan, cuma sekedar mengingatkan bahwa sampah rumah tangga kita itu sangat sekali berguna untuk pertumbuhan pohon. Sekian, terima kasih.